Wu Zetian adalah salah satu penguasa paling sukses dan kontroversial dalam sejarah Wu Zetian, yaitu dengan 2 jalan menuju posisi kekuasaan dan menonjol selama dinasti Tang. Dia menikahi 2 kaisar dan melahirkan pasangan lagi, dan benar-benar menyingkirkan siapapun yang akan menghalangi jalannya. Wu Zetian satu-satunya kaisar wanita Cina yang paling kejam. Wu Chen juga disebut Wu Zhao dan Wu Hao. Ia menjadi selir junior dari Kaisar Tai pada tahun 636 atau 638 Masehi, ketika dia baru berusia 14 tahun. Pada saat itu ia adalah selir yang dipekerjakan di bagian Binato. Menjadi selir junior adalah pekerjaan tingkat pemula. Suatu hari ia merasa muak dengan kehormatan mencuci di Binato sekretaris pribadi yang halamannya dekat dengan kaisar. Meskipun begitu, Wu Zetian tetap mengikuti perkembangan politik sosial dan urusan negara. Hal ini untuk memberinya barisan dalam pendidikan. Selain mendapat bantuan Tajun, dia juga menarik perhatian putra Pangeran Li. Dan ini adalah awal perkelahian terjadinya perselisihan. Wu Zetian namanya berada di puncak daftar 10 perempuan paling kaya sepanjang masa versi Time. Jumlah pundi-pundi hartanya melampaui wanita manapun di dunia hingga saat ini. Ia bahkan lebih kaya dari Ratu Mesir paling terkenal yaitu Cleopatra dan juga penguasa Rusia Catherine Agung. Jumlah aset pewaris perusahaan mobil mewah BMW, Susan Clayton, dan penguasa kerajaan kosmetik L'Oreal, Liliane Bettencourt, tertinggal jauh di belakangnya. Dia adalah Wu Zetian, satu-satunya kaisar perempuan dalam sejarah panjang Kekaisaran Tiongkok yang membentang selama 4000 tahun. Ia memerintah pada abad ke-7 Masehi dan sukses. Selama 15 tahun kekuasaannya, Wu Zetian berhasil menyebarkan pengaruh kerajaannya hingga ke Asia Tengah. Kerajaannya menjadi yang terbesar di dunia pada masa itu. Bangsanya pun makmur berkat perdagangan komoditas berharga berupa teh dan sutra di sepanjang jalur sutra. Saat berkuasa, Wu Zetian mengatur pemerintahan seefektif mungkin. Di bawah pemerintahan Wu Zetian, biaya militer dipangkas dan pajak dipotong. Gaji pegawai berprestasi dinaikkan. Pensiun diberi tunjangan dan tanah luas dekat ibu kota diubah menjadi lahan pertanian. Ia juga membuka kesempatan bagi perempuan-perempuan lain untuk berprestasi di segala bidang. Sastra, ilmu pengetahuan, bahkan pemerintahan, meski sejumlah sejarawan menuding kebijakan itu dilakukan untuk melegitimasi kekuasaannya sebagai kaisar wanita. Salah satunya Sangguan Wan Er. Wu mengangkat mantan budak tersebut sebagai orang kepercayaan dan pelaksana tugas Perdana Menteri. Wu dengan keberhasilan pemerintahannya juga kekejamannya membalik anggapan pada masanya yang percaya bahwa perempuan tak mungkin berkuasa. Bahwa mandat para dewa tak mungkin diturunkan pada kaum Hawa. Namun, Wu Zetian adalah sosok yang kontroversial. Di satu sisi ia dianggap sebagai aristokrat, lainnya menuding ia adalah sosok yang durjana. Maharani Wu Zetian digambarkan sejarah sebagai sosok kontroversial dan sadis. Seseorang tak mungkin jadi perempuan terkaya sepanjang sejarah tanpa pertumpahan darah. Wu Zetian masuk istana sebagai selir Kaisar Taizong, yaitu penguasa dinasti Tang yang lebih pantas menjadi kakeknya. Kala itu ia masih 14 tahun dan akrab dipanggil Wu Mei. Meski berasal dari pelosok, orang tuanya yang masih kaum darah biru dan kaya raya membekalinya dengan keterampilan bermain musik, menulis, dan membaca sastra klasik Tiongkok. Sang ibu, Lady Yang, berurai air mata saat mengantar putrinya menuju istana. Ia tak rela bahwa hatinya itu menjadi gundik kaisar. Namun, dengan kata-kata ini, Wu menenangkan perasaan perempuan yang melahirkannya itu. Bagaimana ibu tahu bahwa bukan merupakan keberuntunganku bisa bertemu dengan putra langit, yaitu julukan untuk kaisar Tiongkok. Mengapa ibu menangis seperti anak kecil? Sadar ada ambisi besar bergejolak di dada putrinya, sang ibu pun berhenti menangis. Tak hanya mampu memikat sang kaisar, daya tariknya juga meluluhkan hati putra mahkota. Wu Zetian naik ke tampuk kekuasaan lantaran menjadi selir 2 kaisar dinasti Tang, yang merupakan ayah dan anak. Sepanjang sejarah, Wu digambarkan sebagai sosok salib. Para sejarawan melihatnya dari sisi negatif.
Ia berhati ular dan memiliki sifat seperti serigala. Sejarawan lain menulis ia membunuh saudarinya sendiri, membantai kakak laki-lakinya, dan membunuh para penguasa, serta meracuni ibunya. Ia dibenci para dewa juga manusia. Ia juga punya reputasi nakal, konon ia bersedia memenuhi selera seksual Kaisar Taizong yang tak biasa. Kelebihannya itu yang konon membuat Wu Zetian menonjol dari perempuan lain di istana, membuatnya mampu bersaing dengan selir-selir yang jumlahnya hampir 30 orang. Kaisar menjadikannya sebagai favorit meski tak mampu memberikan keturunan. Pada 649 Masehi, sang penguasa mangkat. Seperti selir-selir lainnya, ia dikirim ke Biara untuk menghabiskan masa hidupnya di sana. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke istana. Pesona Wu Zetian memikat sang pewaris tahta, yaitu Kaisar Gaozong, yang menjadikannya selir selama 3 tahun setelah kematian ayahnya. Kembali ke istana, Wu Zetian mulai berusaha mewujudkan ambisinya. Ratu Wang dan selir senior Xiongzu ia anggap sebagai saingan yang harus disingkirkan. Ia bahkan sampai hati membunuh putrinya sendiri yang masih bayi dan menjadikan Ratu Wang yang terakhir memegang bocah itu sebagai kambing hitam. Setelah berhasil menjadi ratu pada 655 Masehi, Wu Zetian memerintahkan Wang dan selir Xiongzu untuk dihabisi. Jasad keduanya bahkan dimutilasi dan dimasukkan dalam tong anggur sebelum dibuang. Wu juga mengangkat kerabatnya untuk mengisi jabatan penting dan perlahan perempuan itu ikut memerintah bersama suaminya. Setelah kematian Guazong pada tahun 683 Masehi, Wu tetap mengendalikan kekuasaan sebagai ibu suri. Ia mengangkat putranya yaitu Li Xian sebagai Kaisar Zongzong. Tak sampai setahun, kaisar baru yang sulit dikendalikan ia gulingkan. Wu kemudian mengangkat putra keempatnya yaitu Li Dan sebagai Kaisar Ruizong. Pada 16 Oktober 690 Masehi, Wu Zetian merebut tahta, mengangkat diri sebagai kaisar dan mendirikan Wangsa baru, dinasti Zhou yang dikendalikan dan ibu kota Luoyang. Konon, Wu Zetian menyebar agen mata-mata di seantero istana menguping pembicaraan orang-orang. Mereka yang berseberangan dengan sang kaisar niscaya akan disingkirkan. Wu Zetian juga disebut-sebut membuat semacam harem berisi lelaki-lelaki tampan dan muda. Ia juga dikabarkan memiliki hubungan terlarang pertama dengan lelaki bernama Huayi, kedua dengan Zhang bersaudara. Kekuasaan Wu Zetian meredup pada 705 Masehi, saat usianya sudah lebih dari 80 tahun. Ia terpaksa mengangkat kembali putranya Kaisar Zongzong sebagai raja. Kesalahan terbesarnya adalah menikahkan putranya dengan seorang selir yang amat mirip dengannya, kejam dan ambisius. Meski demikian, saat mangkat ia dimakamkan dengan penuh penghargaan. Bukan sebagai kaisar melainkan sebagai ibu suri. Lalu, para penerusnya berusaha menghilangkan jejak Wu Zetian dari sejarah. Sejumlah sejarawan modern berusaha memahami sosok Wu Zetian bukan dengan penuh prasangka seperti di masa lalu, termasuk soal reputasi Wu Zetian yang liar, apalagi itu bukan barang baru. Sejumlah penguasa perempuan juga menghadapi tudingan serupa, misalnya Kaisar Irene dari Bizantium atau Katrina Agung asal Rusia. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.